Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Inna ta'alim wa ta'alum nafa'in difa'ul fatis subhata wa dzakara dzikir wa lahsalata bisabita walidina hafsa Allah jalla syahum bi rahmatihi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab at-tahdhir min ida'is salihin. Hati-hati hindari untuk al-idha', mengganggu, menyakiti kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Wal dha'afah, atau orang-orang lemah, wal masakin, atau orang-orang yang miskin. Apa yang dimaksud daripada mengganggu? Karena yang dimaksud mengganggu yang menyakitkan. Karena tiga golongan tadi, orang soleh, orang-orang lemah, atau orang-orang miskin, mereka tidak punya penolong kecuali langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengganggu mereka, ya berarti berurusan kepada yang menolong kepada mereka. Artinya yang menjamin, memantau, mengawasi dan mudah untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah, ya mereka tadi, orang-orang lemah, orang-orang miskin, atau orang yang soleh, yang hidupnya ditumpahkan untuk memenuhi hak Allah serta memenuhi haknya manusia. Tidak pernah berbuat salah sama Allah atau sama manusia. Mereka adalah amanah atau orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Kalau kita mengganggu sama mereka, ya berarti mudah sekali untuk tersampaikan kepada Allah. Bukan berarti tidak, keperbuatan jahat itu tidak disampaikan sama Allah. Semuanya disampaikan. Tapi mereka lebih khusus. Ya, jangan coba-coba ganggu kepada mereka. Qala Allah Ta'ala walladzina yudunal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yudunal mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang menganiaya orang-orang mukmin laki dan perempuan bighairi maktasabu, dengan selain apa yang telah mereka perbuat. Artinya mengganggu mereka padahal bighairi maktasabu, mereka tidak melakukan kejahatan atau kesalahan. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka benar-benar orang-orang yang mengganggu tadi telah melakukan satu kedustaan atau dosa-dosa yang nyata. Wa qala ta'ala fa'amal yatima fala taghar wa amasaila fala tanhar. Allah juga berfirman, anak-anak yatim jangan dibentak, orang-orang meminta jangan dihardi. Kalau pengen ngasih, kasih, tapi jangan dengan mencela. Kalau nggak ada yang kita berikan, maka tolak dengan cara yang baik. Kadang-kadang ngasihnya 1000, ngomelnya tidak bisa, 1000 nggak bisa mengobati sakit hati karena diomelin. Ya, jangan
mengganggu orang. Wa amal ahadits fa katsirah. Kalau bicara tentang hadis banyak. Di antaranya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an fil bab qabla hadza, seperti dalam bab sebelum ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harab. Man, siapa orangnya ada memusuhi li untuk aku Allah walian seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah izinkan kepadanya untuk berperang melawan aku Allah. Maknanya ya gak mungkin. Jadi yang ganggu wali, yang ganggu kekasih Allah sama dengan menantang Allah. Ya kalau kita nantang Allah ya gak mungkin. Artinya nantang Allah berarti sama dengan menyodorkan diri untuk diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu kita bahas. Satu kenikmatan ketika di samping kita ini ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang baik. Orang-orang itu sebagai wasilah penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadfa bil muslim as-salih an jiranihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak dengan sebab seorang muslim yang soleh dari tetangganya al-bala. Artinya bala ini akan Allah hindarkan ketika di satu daerah itu ada seorang yang soleh. Berarti beruntung kalau kita di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang soleh. Dia adalah penolak bala. Cuman hendaknya kita beradab sama mereka. Ya. Satu apa? Yang merugikan atau mungkin kerugian bagi kita ketika kita tidak bisa beradab sama orang soleh tadi. Dekat dengan wali atau orang-orang baik, maka perlu akhlak, perlu husnudzan yang baik, yang sempurna. Ya. Dekat dengan orang-orang soleh, dengan walinya Allah perlu adab, husnudzan. Walau kita melihat basyariahnya, manusianya, memang biasanya yang berat untuk beradab, atau kadang-kadang dia kurang ajar kepada orang-orang saleh itu orang yang paling dekat. Jadi bahasanya wali itu kadang-kadang tidak nampak di tengah-tengah keluarganya. Anake karo, bojone karo. Atau mungkin pemimpin, pemuka atau kepala negara, kepala desa itu mungkin nggak ngelihat kepada kewalian seseorang. Karena mungkin yang disaksikan sama keluarganya apa? Dia tahu tidurnya, ngoroknya misalkan. Yang ditahu cuman basyariahnya, kemanusiaannya saja. Seperti orang-orang Quraisy. Mereka melihat kepada Nabi Muhammad SAW bukan Rasulullah, bukan Habibullah, bukan manusia pilihan. Apa kata mereka? Mali hadar Rasul. Iki Rasul sing model piye iki? Kata mereka, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Doyan sego mlaku nek jero pasar. Ini kan bahasa apa?
bahasa merendahkan. Sehingga orang Quraisy celaka karena hal ini. Mereka tidak melihat khususiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita ini bayangkan ya, nggak sedikit Pak orang itu datang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Ini masih makamnya, masih rumah peristirahat sementara beliau, belum ketemu orangnya. Iya, sehingga bagaimana mereka yang ketemu sama Nabi dengan iman, terdidik, mereka kuat luar biasa. Jadi kalau melihat seseorang itu dari basyariah, dari sifat-sifat manusianya ya tidak akan muncul. Jadi harus dengan husnudzon, yang lihat juga punya ilmu. Dulu Al-Imam Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah, kitab itu disarai oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, namanya Bahjatul Wasail. Al-Habib Ahmad Zain bin Ahmad Al-Habsyi ini murid kesayangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saman bayang nih, kalau sama ini selalu baca kitabnya Imam Haddad, baca Ratibul Haddad, ya sering mengungkapkan ucapan-ucapan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, padahal orangnya beliau telah meninggal 300 tahun lebih yang lalu. Saban kebayang kaya apa Habib Al-Haddad ya. Disebut Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad, pemimpin para wali di zamannya yang banyak menunjukkan orang kembali kepada Allah dengan ucapan tulisannya. Bahkan belum meninggal sampai saat ini terus kitabnya dibaca, berarti terus beliau berdakwah. Cuman kebayang koyo Habibul Haddad. Tapi di saat hidup beliau nggak banyak yang ziarah kepada beliau. Yang datang nggak banyak Pak. Sampai salah satu murid beliau berkata kepada Habib Ahmad Zain bin Ahmad, ya apa ini masyarakat? Guru kita Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbuz Zaman, Qutbul Auliya, pemimpin wali di zaman ini. Mereka kok layal tamisun, kok gak ngambil berkah, gak datang dan sebagainya. Kata Habib Zain bin Ahmad, ente jangan ngomong-ngomong, kamu jangan cerita-cerita. Lek masyarakat eruh moro kabeh wil-wilan kayak gini kok. Istahimun, mereka berdesak-desakan. Biarkan mereka nggak tahu, kita bisa memuaskan. Setiap hari bisa ketemu, yusafihun salaman, yatakallamun, sakit berbincang-bincang dengan Qutbul Auliya, pemimpin para wali. Wes kene karo ade dipuasni wae. Paham di sini ya? Sehingga ketika mata hati ini buta, ditutupi dengan syahwatnya, yang dalam pemikiran cuman syahwat, dunia, materi, hal-hal kayak gini tertutup biasanya. Melihat orang diukur pada dirinya. Ya, melihat orang diukur pada dirinya. Jangan-jangan ngelihat Nabi disamakan dengan dirinya nanti. Akhirnya kurang adab. Ya, sehingga dia nggak bisa menyaksikan. Lihat ini perkataan seorang yang soleh. Dalam satu perkataannya, man ra'ani dakhalal jannah. Abu Yazid Al-Bustami. Lek ana wong iso ndelok aku mlebu swarga. Ini kelasnya wali top mboten niki. Kok masyarakat delok aku mlebu swarga? Sapa iki Abu Yazid Al-Bustami? Siapa beliau? Kok sampai muncul ucapan yang seperti itu? Man ra'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang lihat aku akan masuk surga, au nahwa dzalik, atau ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga ada yang nyentil kepada beliau. Salah satu muridnya langsung, maaf guru,
Anda berkata seperti itu apakah enggak berlebihan itu? Mboten over toh. Mosok ndelok jenengan tok mlebu swarga, enak iki. Ya apa kira-kira Pak? Misalnya umumnya Amerika, budal ora kira-kira? Budal Pak. Ndelok tok mlebu swarga. Kata muridnya, Anda enggak berlebihan wahai guru? Maaf, saya bertanya. Kemudian muridnya juga berhujjah. Bukan saya mendebat, tapi yang saya tahu bahwa Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab melihat Nabi. Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi. Yang dilihat Nabi tentu di atas Anda, tapi mereka enggak masuk surga. Abu Jahal masuk neraka. Kafir Quraisy masuk neraka. Yang dilihat lebih istimewa daripada panjenengan Nabi Muhammad SAW. Kok Anda ngomongnya gitu? Ya, ini apa enggak over ini? Maka jawab beliau, tahukah kamu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy yang masih tetap dalam kekafirannya tidak segera masuk Islam setelah melihat Nabi Muhammad? Mereka melihat Nabi Muhammad bukan Rasulullah, bukan utusan Allah, bukan pilihan Allah, bukan orang-orang yang ditunggu-tunggu ya daripada seluruh makhluk ini, tapi mereka melihat Nabi Muhammad wa yatimu Abu Thalib, iki anak yatim Abu Thalib iki. Berarti ngelihatnya dengan basyariah, dengan remeh, iki cah yatim lho. Ya. Kalau seandainya melihatnya Rasulullah, lau ra'ahu annahu Rasulullah, kalau seandainya dia memandang kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, pilihan Allah, lanafa'athum ru'yatuh, maka pandangan melihat mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy yang lainnya yang tidak segera berubah dari kekafirannya, maka akan manfaat itu pandangan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin dirubah jadi Islam, jadi mukmin, tidak lagi kafir, tidak lagi memusuhi, akhirnya membela. Berarti dari sini husnudzan ini perlu. Bahkan dikatakan faman kan aksara dhannan kan aksar madada. Orang itu kalau banyak husnudzan, maka banyak pula pertolongan yang akan dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudzan. Tapi aja husnudzan aku nyolong muga-muga dadi halal. Gitu tuh husnudzan iki. Insyaallah malaikat apik, malaikat iki kalem-kalem wonge. Arek ndelok sapa, Pak? Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini diperlukan adab kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita kurang ajar kepada mereka, apalagi menyakiti kepada mereka. Ada Sayyidina Al-Habib Al-Ajami niku panjenenganipun muridé Sayyidina Hasan Al-Basri. Satu ketika ada satu tamu datang ziarah ke beliau. Fasalla bihim. Tamu ini dari orang-orang pandai ilmu fikih, wong-wong pinter tentang fikih. Salat di belakang imam atau salat menjadi makmum daripada Habib Al-Ajami, muridnya Sayyidina Hasan Basri. Tahu yang salat di belakang orang-orang pandai ilmu fikih, maka Habib Al-Ajami salatnya niki lek maca mboten teteh. Mboten apa? Teteh. Tapi la yughayyirul makna.
ora fasih ngoten mboten. Cuman sing penting tidak merubah makna. Siratal ladzina an'amta alaihim, tidak diganti menjadi an'amtu. Kalau an'amta kan engkau, kalau antu berarti saya. Artinya walahana fikri lahnan. Memang sengaja yang di belakang itu orang-orang fakih biasanya tukang protes. Imamnya rada cedal-cedal, sementing orang rubah makna. Fa'angkaru alaihi biqulubihim. Maka makmumnya sing pinter-pinter langsung atine muni. Wah, ku jare wong top maca ngene. Ingkar. Komentar. Ngene apa ge? Wong lek iso titik gampang komentar mboten? Sampeyan tukang keramik mlakune tanggane, mlakune para sikira harus diseset-seset. Iki sapa yang keramik ora tepak iki. Kok ten grenjel iki. Ya, mentolo tak benakne iki. Tukang tembok, ana wong nembok ya disawang, kok miring iki. Iki bahaya iki kan ya. Gampang ngoten niku wateke manusa niku. Wis golek ukara wis. Nek wong top ngono ngaji kadang-kadang dudu golek ilmu tapi golek ukara karepe tak elekne. Modele ngelekne wong top iki berarti udah ndure ngono masane kan. Nah ini langsung ingkar dengan hatinya. Maka karena dia ingkar dengan orang soleh, over. Biasa orang tuh kalau punya ilmu suka apa? Over. Fasbahu junuban. Pagi-pagi mereka semuanya junub kabeh. Langsung metu mani junub. Berarti intinya isuk kudu wadus padahal pas musim wadem. Gara-gara apa? Ingkar sing gak perlu. Lah penting gak ngerubah makna kan gak ada masalah. Ngene apa nggih? Apa kudu paseh? Lah niku sing ngerati cedal semeni rok bangga ra iso sampe tuwek ya piye kira-kira? Anu ora bener tau benge didik apa kena dobeng. Ya. Akhirnya junub mereka di musim yang sangat dingin. Akhirnya pun pripun niki junub. Ya sudah itu enggak ada nika atus teng kali mriko mawon. Teng lepen mriko lho. Banyune kathah. Gara jebar-jebur ya. Akhirnya tamu sing pinter-pinter fuqaha nika nggih. Sing fuqaha niku budal nyangkali atus. Ya, di tengah dia mandi, kelambine ditumpuk nek sanding rada adoh dadi siji. Nek kono anak macan lungguh nek dhuwur kelambi. Bingung mboten. Macan ra ngalih subuh lho ape entek. Jika kelambi digrauk macan kondisi wis kadung nyemplung kali pas adem pisan. Gara-gara napa wau? Komentar karo wong saleh. Akhirnya bengok-bengok jaluk tulung. Ya Habib aghithna. Niku nyeluk wali nika nggih, sing imame pelo nika lho nggih. Kula ditulung, nyuwun tulung. Niki Habib Al-Ajami murid Sayyidina Hasan Basri diceluk wonten langsung mlaku unu macan dicekel kupingnya dijewer. Namung napa? Dijewer. Wa qalahu ama qultu laki, macan wis tak omongi. La tata'arad li adyafi, aja wani-wani ganggu tamu-tamuku. Lah ngomong penak ngoten nggih. Sing fuqaha niku alim niku nggih. Wong telu punjul misale. Niku ndredeg kok. Lah niki Habib Al-Ajami teko dhe dijewer karo diseneni kaya nen cah cilik. Ya, dijewer kon ngalih
Ya macane ngalih keluntung-keluntung ngoten nggih. Fa masya'al asad. Langsung diseneni langsung ngalih macane iki. Wis kaya kucing digusah ngono kae. Saman terak-terak paling cone kucing ngoten nggih. Ngalih. Fata'ajabu. Wah, para fuqaha langsung gumun-gumun pupuh. Iki apa-apa iki ya? Lah iki aku ora iso iki ya. Hah? Lah iki melok-melok aku ora iso. Melok-melok tak jar kupinge lho. Zaman ditato karo untune akhirnya. Faqala al-Habib, kata beliau, nahnu qaumun aslahna bawatinana fa khafana al-asad. Kami ini satu kaum yang pusat perhatian kami adalah memperbaiki isi hati kami supaya nggak ada sombong, supaya nggak ada riya, diisi dengan ikhlas, dengan yakin, dengan husnudzan, tidak pernah takut terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan rezeki dan yang lain sebagainya. Kami adalah kaum yang sibuk memperbaiki isi hati sehingga fakhafana al-asad, macan digewedi karo aku. Urusan kami urusan ati. Ya, macan digewedi karo Gusti Allah karo dengan saya. Wa antum qaum aslahtum dhahirakum. Sampean kan satu kaum, satu komunitas sing urusane gengsi dhahiriyah. La iso muni ngaji fasih, la iso muni ayat hadis dianggap hebat secara dhahiriyah, wis seneng sampean. Sampean kan satu kaum sing urusane zahir. Cuman fakhiftum al-asad, tapi karo macan wadi. Ada satu keterangan yang lain, kami adalah kaum wedi karo Gusti Allah. Akhire sak liyane Allah digewedi karo kami. Kami ini kaum sing tak wedeni mek Allah tok kene liyane. Akhire liyane kabeh digewedi karo kami. Tapi kalau kalian takut kehilangan popularitas, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan harta, takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian juga dibuat takut kepada banyak makhluk-makhluk Allah. Karo macan wedi, karo iki wedi, karo iki wedi, karo sate wedi, ngoten nggih. Kalau blendrang wedi, wedi kabeh akhire. Mangane karak. Perhatikan di sini. Itu mereka, Pak. Insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Berarti mereka itu benar-benar orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba ganggu sama mereka. Ambil berkah kepada mereka. Itu ada Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Beliau waktu lewat ada orang baca qasidah. Qasidahnya menyentuh kepada beliau. Berhenti sejenak beliau. Mas, jangan mandek baca qasidahnya, ayo teruskan. Karena diperintah orang soleh dimanfaatkan. Maaf, saya mau baca qasidah, tapi kalau ada beberapa permintaan, terus minta oh. Katanya, saya minta bisa masuk surga Allah bersama Anda. Ojo masalah surga, ya surga aku yurung ruh. Jaluk dunia saliyane wis. Katanya, wis kula niku tok ra liyane blas. Akhirnya ya insyaallah lah. Dongo bareng misalnya cara bahasa kita. Ayo. Baca qasidah. Kan ini baca qasidah. Dan sudah didoakan kepada Sayyidina Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Ini bukan Habib Abdullah bin Al-Haddad, bukan. Habib Abdullah Ba'alawi, beda. Tidak lama si pemuda sudah didoakan sama orang soleh tadi. Meninggal. Ketika meninggal sampai kabar itu kepada Habib Abdullah Ba'alawi bahwa si pemuda yang suka qasidah, yang menyentuh hati beliau, pernah minta doa kepada beliau, telah meninggal. Akhirnya kata beliau, coba saya diajak untuk ikut pemakamannya. Maka ikut pemakaman.
hadir pemakaman daripada orang yang udah didoakan tadi. Di atas makam Habib Abdullah itu dalam dua wajah. Pertama, keningnya mengkerut seperti ketakutan. Enggak lama berubah senyum ketawa. Yang lihat bingung, Habib, saya temukan Anda di atas makam orang ini yang pernah Anda doakan tadi, kok dengan dua wajah susah kemudian senang. Ada apa yang Anda lihat? Maka bagaimana enggak? Disebutkan kan dalam hadis itu, ketika orang sudah dimakamkan kemudian dia pulang, maka mulailah datang malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma kitabuka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Ditanya gitu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawabnya apa? Habibi Abdullah Ba'alawi. Tuhanku, kekasihku Habib Abdullah Ba'alawi. Niki makanya beliau roh jawabannya model ngoten niki sing delok nang dhuwur niku nggih mengkerut wae kok ditutuk arep gondo piye iki kok. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Habibi Abdullah Ba'alawi katanya. Nabiku ya Habibi, kekasihku Habib Abdullah Ba'alawi. Masya Allah, ngono nah jawabnya. Akhirnya malaikat sing teko ya rada bingung, iki kok ngene jawabannya apa biasa nih. Ya mungkin datang malaikat yang satu, jangan bingung. Kalau dijawab seperti itu, man rabbuka, Habibi Abdullah Ba'alawi, dia adalah orang soleh, dia adalah walinya Allah, dia. Maka katakan ahlan wa sahlan bi habibika Abdullah Ba'alawi. Selamat datang dengan kekasih kamu atau engkau sebagai kekasihnya Habib Abdullah Ba'alawi. Ruh malaikat sing kedua datang, Habib sing teng dhuwur kuburing malih mesem malih guyu. Berarti dengan jam seperti itu enggak situ dipenuh. Insyaallah sama napa nek wong tak terokne kok ya. Roh pentunge lali kabeh. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ganggu sama mereka. Cari doa kepada mereka, cari berkah kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam kitab Manhaj Sawi itu, saya teliti, kata seorang ulama, setiap ada orang kok ingkar kepada wali, ya, dia ngadakan permusuhan. Ini permusuhannya enggak hak. Beda kalau memang hak. Berdebat itu wajar. Ya, berbeda pendapat itu wajar. Sesama wali atau bagaimana wajar. Sahabat yang lebih tinggi di atas makamnya para aulia saja, kadang-kadang satu sama mereka apa? Selisih pendapat. Ini ngawut ini. Pokoknya wong lorati paham Bang ya? Wong lorati didudai reno-reno panggah halah. Dukun kan ono akhirnya pun. Halah karena seperti itu. Nah, ini kalau Anda ingkar bigori hak, maka bahaya besar ini. Maka kata para ulama, saya tidak meneliti ada orang ingkar kepada kekasih Allah kecuali Allah akan rusak hatinya sehingga akidahnya rusak sampai menyeret kepada mati su'ul khatimah. Waliyadzubillah min dzalik. Sering kita ceritakan itu Habib Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau belajar di pondok itu suka dengan bergaul anak-anak pondok sing cerdas-cerdas. Soalnya yang ngaji kitab enek muskil langsung kancani som bahas beres. Kancani bahas beres. Ada namanya Ibnu Saqo, ini cerdas. Bahkan dikatakan kecerdasannya itu melampaui batas. Ya, suka gaul seperti dengan orang cerdas itu. Akhirnya kata Habib Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, ayo silaturahim kono lo, seorang yang soleh, seorang wali besar ini. Oh ya, ayo kita datang. Awalnya dijak gak patek tertarik belas. Ya, apa iki gerudak-geruduk silaturahim mungkin seperti itu. Iki aku bahas ilmu iki jos iki. Ya, tak tertarik, akhirnya dimotivasi sama Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya tertarik.
Ketika tertarik, kok kira-kira piye nek kono? Wah, aku wali gawe tak tekoki arep pertanyaan sing kira-kira sampai gagep-gagep ora iso jawab. Kene yo misalnya ya. Biasa pemanganane kita kok. Saya kasih pertanyaan sampai blangkemen misalnya. Lah sampean piye? Ngaku ngono. Tak wae masalah sing lek njawab sampai koyo ora sadar ngomong atau orang ngomong misalnya. Lah kamu Abdul Qadir apa? Sirmu piye? Sirmu piye? Engko teko kono piye sirmu? Njaluk donga apa misalnya? Ya sampean kan njaluk donga rezeki atau nggih. Kula mboten sugih-sugih gitu ya. Gelem sugih sedina sesuk mati, gelem ora? Ini kalau Habib Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, kamu minta apa? Kalau udah ketemu sama dirinya, kata beliau, ndak, saya nggak minta apa-apa. Saya nal tamis barokah min. Sementing saya datang sowan cari berkah dari beliau. Orang seperti beliau hidupnya sudah sibuk dengan urusan yang lebih besar dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya ibadah, nggak urusi urusan dohir-dohir saja. Akhirnya berangkat dengan niat masing-masing. Ketuk pintu, dibuka, suruh masuk. Beliau masuk ke rumah ke dalam. Wis bar dilebokne wong telu niku wae nggih. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani tinggal mlebu, agak lama baru keluar. Keluar dengan pakaian kewalian, dengan wibawa. Sadurunge muni langsung, "Kamu Ibnu Saqo," langsung. "Kamu bertanya, mau bertanya kepada saya dengan pertanyaan ini yang kamu anggap menyulitkan sama saya jawab di kitab ini, halaman ini, terangkan semuanya." Jadi orang sampai ngomong sing jare pertanyaannya akan membuat bungkam nih oke. Langsung dikupas pertanyaan jawaban semuanya. Kamu yang satunya, demikian ini nih. Ya, maka aku lihat kamu dikejar dan narul kufur. Jadi yang satunya ini akan jadi orang kafir. Satunya diuji dengan dosa yang besar. Tapi engkau ya waladi Abdul Qadir, sing golek barokah kali wali niku nggih. Dipanggil engkau anakku wahai Abdul Qadir, wa ana aqulu bika. Seakan-akan aku berkata atas dirimu bahwa kamu mengatakan inna qadamayya hadza, sesungguhnya kedua telapak kakiku ini akan berada di atas ya kepala atau pundak-pundaknya para wali min auliyaillah. Maka benar akhirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani jadi pemimpin daripada para wali. Itu hidupnya suka cari berkah. Ora neko-neko, ora senengane ngetes. Wong iso titik gampang ngetesan, Pak. Nggih ngoten. Ustazmu sapa? Kon rene. Misalnya bahasane ki enak mboten iki. Tak ajak debat e. Ya, Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat, ilmu itu tidak banyak riwayat-riwayatan. Ilmu itu yang membuahkan hati kita menjadi bisa tulus ibadah karena cari ridho Allah, membuat kita semakin senang, lazat, nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke riwayatan, oke pinter-pinter wong Yahudi niku lho pinter-pinter, Pak. Nggih napa nggih? Sadurunge wong kafir Quraisy niku roh tentang Nabi Muhammad, wong Yahudi roh dhisik. Sudah tahu dulu malah bangga, delok kami punya kitab iki wis enek genah tandane dilungkas muncul Nabi akhir zaman. Kami akan menjadi pasukannya. Kalau kalian tidak iman sama beliau, kalian akan menghadapi kepada kami. Wah, mana ngono nggih? Bahasan metu apa? Dadi pasukannya mau dadi musuhe? Dadi musuhe. Ini mereka. Makanya dikatakan Yahudi itu lebih dibenci dari Nasrani. Ya, kenapa? Mergo duwe ilmu tapi ora iman karo Kanjeng. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Kenal kepada Nabi dengan detail, dengan jelas, seperti orang tua sangat paham dan jelas kepada anak-anaknya sendiri. Tapi ora gelem percaya. Dong-dongane wedi lek kalah pamor napa kalah napa ya.
Lha iki wong-wong lek ana apa-apa tekok karo aku tak bukan kitab Taurat akhire gedange gawe rene apa menit gawe rene. Lek gantinya Nabi Muhammad lah aku entuk apa iki? Tekok. Lah kuwi apa bener sing Nabi sing diceritakan kitab wis gak bener wi, duduk kuwi. Masyaallah. Biasa Pak nggih. Ngene nggih. Lek ana wong kira-kira nyaingi kira-kira piye kira-kira? Aman ustad, anak ustad nesek to. Aja asal-asal ikut lho ya. Iki tak teliti nih sik ketoke kok sik meragukan iki ya. Perhatian wedi. Ya Allah, mugi-mugi mohon Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang soleh, hati yang baik sehingga kita selalu bisa berakhlak dengan orang-orang soleh. Kita bisa beradab kepada mereka dan bisa mengambil manfaat berkah daripada mereka, mengambil daripada kebaikan daripada mereka. Semoga kita juga dijauhkan daripada suul adab dengan mereka semuanya. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil